Ini serius, gue punya teori keseimbangan. Jadi kalau misalnya ini ya fisikanya gini kan misalnya, ini seimbang nih, Iya. ini seimbang nih kan. Iya. Nah keseimbangan itu semakin panjang sisi kanan, sisi kiri harus Akan naik. Lebih panjang juga, Oh, maksudnya iya, panjang sama, atau iya. sama lah Sama. bobotnya gitu, Oke. kanan dan kiri. Oke. Itu teori keseimbangan. Oke. Nah alam semuanya manusia itu harus mencapai titik seimbang agar dia tegar, diam, berdiri. Maksudnya tetap gitu. Oke. Kita semua butuh keseimbangan, bumi dan lain-lain butuh keseimbangan. Nah, gue mikir kan, kenapa gue nyiptain teori keseimbangan itu? Jadi, kalau misalnya ada orang yang misalnya nih, dia sering ketawa terus. Oke. Nah, untuk dia bisa seimbang, Oke. berarti di balik dia tertawanya Sedih. yang, iya dia banyak ngalami kesedihan. Iya. Ini buku apaan sih? Guys, Ini buku apaan apa? sih? Gua mau ini guys, Itu buku yang unboxing. aku kasih kantum. Kemarin. Jadi ini Oh iya, adalah- sama, Dik. Iya. Iya. Tuh, sama. Kita Kenapa samaan. nggak bisa nulis? Teman-teman yang nonton podcast ini kalau mau sama nama kita ikut Itu, Ikut, Pak. itu ya, disconnect. Ya, jangan lupa ini. Yuk Jangan ngaji. lupa ya, teman. Oke, ini lanjut ke episode 2. Langsung dimulai dengan pertanyaan, kenapa orang yang sudah sampai puncaknya kebanyakan kembali ke agamanya? Let's say udah tua, Oke. habis itu makin rajin ibadahnya. Contoh yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari nih ya. Ya. Kalau kita sholat di masjid manapun kayaknya, di masjid manapun di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri, Ya. kebanyakan yang datang awal, Ya. paling awal sebelum orang lain datang dan Paling akhir ya? paling akhir pulangnya itu adalah Pasti. orang-orang lansia. Ya. Oke. Kebanyakan orang tua itu. Kenapa itu menurut kalian pandangannya? Mungkin dari Bang Askaf terlebih dahulu. Udah. Kalau gue ya, gue sempat punya pemikiran gini sih. Yang jujur, gue sempat melihat-lihat kenapa kok orang-orang tua ini pada kembali gitu ya. Iya, rajin. Sebenarnya gini, gue punya punya kayak kata-kata, bukan kata-kata juga sih. Tahu nggak makna dari tujuan hidup? Tujuan hidup. Makna dari tujuan hidup. Iya. Kalau ini sependek pengetahuan gua, Iya. ya katanya ada yang bilang kita diciptakan ya untuk melanjutkan generasi, Oke, untuk melanjutkan ya Oke. meneruskan generasi. Mm-mm. Iya. Ya nggak ada yang salah di sini ya, Nggak nggak ada ada yang yang salah. Karena kan sini kan kita nanya baik kita logik kita Iya, atau iya, betul. perspektif kita. Nah, Kalau gue itu kalau lu bro, meneruskan generasi. Kalau sebenarnya ini secara sederhana aja, Iya. sederhana. Kalau gue sih mikir kalau misal kita udah define sebuah tujuan hidup, kita pasti define step by step menuju itu. Oke. Jadi requirement itu jelas tuh. oke, Nah, misal requirement jelas, kita tuh tertata tuh hidupnya. Oke. Umur segini kayak segini gitu. Gitu. Tapi ya tujuan hidup kan selama hidup ya. iya, Nah, berarti kita tuh tahu tuh misalnya kayak kita tuh hidup tuh untuk siapa? oke, Ya, kita hidup sebelum itu kita dari mana? oke, Di dunia itu kita ngapain? Dan Oke. setelah ini kita kemana gitu. oke. Oke lah, Itu, kalau- itu by ini ya. Ya, sederhananya kayak gitulah. By ini ya. Yap. Gitu. Nah, ya sebelum gue belajar juga yang masalah ya tadi yang mendefinisikan sebenarnya arti hidup by Islam itu kan kita Yap. udah punya kan Yap. Udatul Kubro itu ya Udatul maksudnya Kubro. pertanyaan itu. Nah tapi sebelum itu gue udah punya pemikiran gini. Ini pemikiran filsuf seorang Askaf. Jadi nanti gue nanti jadi teori-teori banyak mecahin teori. Iya. Oke, jadi teorinya begini. Nanti ada tesisnya ya. Filsuf cuy. Filsuf Nggak, ini- kontemporer. Tapi teori pertama masuk nggak? Masuk. Logik masuk. Keseimbangan Oke, ini masuk. serius nih. Keseimbangan. Iya, jujur keseimbangan. Nggak masuk. gini kan? Nggak, Serius. keseimbangan jujur Nah ini yang masuk. kedua, gini, gue mikir gini, ketika seseorang itu punya tujuan hidup, ketika orang-orang itu punya tujuan hidup ya, otomatis ada sesuatu titik yang ingin dia capai dalam hidupnya. Betul. Udah, Betul. ada yang titik yang itu, makanya Iya. namanya tujuan, ya kan? Namanya tujuan di dalam hidup. Nah pertanyaannya, kenapa gue gue ngelihat kenapa kok banyak orang tua yang ada di masjid ini kembali gitu ya? Iya, Dia iya. udah sampai puncak, kenapa kembali? Iya, betul. Jawabannya karena mereka salah tujuan hidup Iya. Atau baru menemukan ya. di awal. Gue Oke. sendiri Oh, di awal. ngedefine Di ya, awal, mereka iya. salah di awal. Oke. Di awal Ah, tujuannya udah salah. Salah. Nah makanya kenapa mereka sampai di titik contoh ini? Ya. Mereka tujuan hidupnya di awal. Misalnya. Misalnya nih, gue Jadi- pengen orang terkaya ketiga misalnya. Di- contoh ya, ya. ya. Contoh ya. Nah, Ya. secara kalkulasi bisa didapetin
secara hitung-hitungan bisa dicek, secara data bisa apa namanya? Buat statistiknya. Iya, dicek lah kebenarannya gitu. Iya, dihitung. Nah, dihitung gitu. Nah, yang ngebuat gue berpikir bahwa tujuan hidup itu nggak boleh dalam timeline hidup. Tujuan hidup nggak boleh Nggak dalam boleh timeline dibuat hidup. di dalam timeline hidup. Karena ketika titik itu, karena kan lu nggak tahu lu hidup sampai kapan. Iya benar sih. Iya kan? Betul. Nah, ketika lu punya titik di antara hidup itu, contoh ya, Oke. lu jadi yang tadi yang berniat pengen tujuan hidupnya, gua harus jadi orang terkaya ketiga, misalnya. Oke. Nah, di timeline hidup tercapailah ini orang Mm-mm. terkaya ketiga. Iya. Ternyata dia masih hidup. Pertanyaannya, setelah itu dia punya tujuan hidup apa enggak? Enggak. Iya kan? Berarti udah selesai. Ibarat udah kebanyakan nggak tersampai. nemu nggak ya? Nggak nemu dia ternyata. Iya. Nah, gue langsung mikir kan, oke ternyata gue mendefinisikan pada saat itu Ya. tujuan hidup adalah apa yang ada setelah hidup itu sendiri. Masya Allah. Itu kalau pemikiran lu Pemikiran gua. waktu menjadi Sebelum filsuf. tahu Udatul Kubro ya. Iya sebelum tahu udah Iya, kubro itu. Masya Allah. Masih jadi filsuf lah zaman itu. Ini masih jadi anak Filsuf. buahnya Aristoteles, Aristoteles, Silalahi. Sokrates. Silalahi. Oke. jangan marah ya guys, bercanda itu. Nanti Marga Silalahi nyerang gua lagi. Serang aja. Bercanda. Berarti Itu- tujuan hidup nggak boleh ada di dalam Iya, timeline tujuan hidup itu. Karena kalau misalnya tujuan itu tercapai, Tercapai. artinya setelah itu Kalau dia masih hidup, masih hidup nggak punya tujuan hidup lagi dong. Nah Betul. itu yang gue lihat, itu yang baru disadari kebanyakan orang ketika dia sampai di titik dia nyampe tujuan hidupnya, dia terus mikir, oh ternyata bukan ini tujuan gue. Iya. Dia baru nyari ternyata tujuan gue hidup adalah sesuatu yang setelah hidup itu sendiri. Makanya itu banyak orang tua yang kembali. Oh iya bener jadi. banyak orang tua yang kembali. Tapi relate sih setelah lu ngomong gitu. Hmm. Kalau dari gua Tapi boleh gue tambahin dikit boleh, nggak? boleh. Biar selesai nih. Iya, iya. Lanjut Lanjut. gitu. Selesai. Nah, masalahnya itu anak-anak muda sekarang, iya. anak-anak muda sekarang itu ngerasa bahwa mereka punya hidup yang long gitu, Iya. Panjang. yang panjang. Jadi mereka ngerasa mereka bisa mencapai titik itu. Misal Betul. titik yang menjadi orang terkaya ketiga tadi. Iya. Betul, betul. Bayangin kalau misalnya mereka nggak sampai titik itu. Iya. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Mereka nggak dapat apa-apa dan mereka nggak dapat sebenarnya tujuan hidup yang seharusnya. Iya. Itu mereka nggak bisa kembali kayak yang orang tua tadi. Iya, Nah iya. orang tua tadi bisa kembali, mereka bisa menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Iya. Nah bayangin kalau misalnya Mereka nggak dapet itu, anak-anak muda nggak dapet nggak kesempatan. dapet kesempatan itu. Karena mereka tuh pada dasarnya tuh nggak punya otoritas atas waktu. Betul. Kita kan hidup nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Iya, tahu. nggak ada yang tahu. Nah, Tapi menurut gue sih. tapi setelah Bang Asep ngomong gitu, kalau di sebelum Uqdatul Kubro ya, Iya. ternyata tujuan hidup adalah mencari bekal. Mm-mm. Ya kan, mencari bekal gitu. Jadi Afterlife ya. Iya, menyiapkan. Kalau dia bilang kan kalau udah kecapai apalagi gitu, berarti Yap. itu kan bukan tujuan hidup gitu. Yap. Ternyata tujuan hidup adalah setelahnya. Iya. Betul. Berarti Apa yang selama ada kita hidup, tujuan kita adalah membekali diri Betul. untuk kehidupan setelahnya. Iya. Mencari sebanyak-banyak bekal agar kita siap ketika kita udah setelah itu ya Iya, kan? betul. Iya, berarti ini make sense juga gitu. Ternyata hidup ini adalah bukan selama-lamanya gitu. Jadi kayak kita ngumpulin bekal dulu nih, ayo ada waktu istirahat, kalian ngambil bekal dulu gitu. Karena kalian nanti bakalan mati gitu kan. Iya, nggak mungkin setelah mati gelap aja gitu kan. Iya. Gelap. Oh, setelah mati saya jadi debu. Iya. Saya Nggak saya, gitu. saya tidak ada, saya jadi Iya. tumbuhan. Soalnya saya merasa dirugikan ya sama orang-orang yang jahat gitu. Hah? Dan saya pengen itu diadili secara adil gitu kan. Intinya ketika kita udah nyampe puncak tujuannya, Iya. itu harusnya kita udah selesai. Betul. Udah end. Nah Gitu ya. berarti, nah ini gue baru mikir lagi nih. Berarti ada satu titik di mana kita harus sampai sepuncak-puncak-puncaknya. Yaitu ya terus artinya sepanjang hidup itu kita harus beneran sampai ke titik terakhir kita hidup itu kita harus berada di paling puncak. Paham maksudnya? Oke. Itulah tujuan kita. Dan Kita itu harusnya menjadi tujuan iya, terakhir. Itulah tujuan terakhir kita. Iya, Ingin menjadi persinggahan terakhir ya, ya. terbaik kita. Oke. Versi terbaik dalam hidup kita di akhir hidup kita. Iya. Nah setelah itu biarkan Allah yang menilai kita. Gila. Filsuf kontemporer. Oke, boleh diulang nggak?
Apanya? Oh, Apanya tadi? kenapa? Nggak jelas nih. Ya, kenapa orang kalau udah nyampe puncaknya mereka Oke. itu kembali ke dalam agamanya, membenarkan dirinya. Oke, sebenarnya kalau misal kita bicara tentang apa kembali ke agama ya, ketika umur udah tua ya, kita tuh pasti mereka berpikir, oh iya, aku tuh sebenarnya nggak punya banyak Waktu opsi lagi. opsi. Oke. Gue nggak punya banyak opsi. Ternyata ketika dulu gue bisa lari nih, kenceng gitu kan, lari. Nah, misalnya 40 km per jam misalnya lari kan, itu lo udah kayak motor. Iya. 40 km per jam misalnya kan, berlari gitu. Nah, ternyata pas dia udah umur segitu, dia tuh udah mulai tuh matanya mulai rabun gitu kan. Nah, terus rambutnya mulai berubah warna gitu kan. Banyak fisik yang udah berkurang. Iya, banyak fisik ya secara nyata itu mulai berubah tuh. Menurun. Nah, malah menurun gitu, mulai kembali lah gitu kan. Nah, dari situ dia baru sadar tuh secara fisik ya, secara fisik dia baru sadar ternyata aku tuh udah mau mati. Karena dia melihat nih orang-orang yang udah masuk ke tahap itu bakal mati juga gitu kan. Nah, jadi dia baru sadar. Jadi kenapa banyak orang tua itu kembali? Iya. Pada dasarnya mereka tuh baru sadar. Ternyata mereka tuh nggak lama lagi gitu. Dan mereka ada batasnya. Iya, mereka tuh ada batasnya gitu. Jadi ketika mereka berpikir maksudnya privilege mereka terkait umur itu udah mulai berkurang, ya mereka baru sadar ternyata mereka mencari itu tujuan hidup. Nah, balik lagi mereka mencari tujuan hidup mereka gitu. Oke. Nah, jadi mereka ternyata tujuan aku hidup tuh mereka cari agama, kembali kepada Allah gitu. Nah, jadi ketika mereka tahu itu, mereka coba masih makan gitu. Nah, itu jadi kalau dari gua sih mereka tuh pasti secara fisik, secara nyata, karena kan manusia tuh kan paling mudah untuk bisa sadar itu ketika mereka melihat sesuatu kan. Manusia lebih cepat sadar kalau ada fisiknya. Ya, secara fisik tuh jelas gitu, tertata Emang gitu. Iya kan? Makanya ketika kita bicara tentang mengimani sesuatu yang tidak terlihat, itu tuh untuk Ganjaran. ganjaran itu surga. Ganjarannya Karena sulit banget. Sangat sulit gitu. Jujur, Kita mengimani sesuatu yang tidak Sulit terlihat. dan nggak terlihat. Bayangin ya ini jauh ya, maksudnya kayak Rasulullah menjelaskan tentang surga gitu kan, tentang surga kepada orang-orang yang untuk makan aja itu susah waktu perang. Ustadz muda aja, Ustadz Ya, muda gitu. aja yang mau jadi Jadi Ustadz muda aja. ya gitulah. Jadi kita kan tetap punya landasan kita berpikir segala macam kan. Nah, prinsip hidup aku ya tetap Islam gitu. Ya. Walaupun ya tidak sesempurna teman-teman semua atau teman-teman yang ada di sini gitu kan. Tapi aku tetap berusaha gitu, berusaha untuk jadi. Meroket. Iya, kita harus berusaha untuk jadi yang terbaik gitu kan. Untuk Gitu. meroket, iya. Nah, jadi Biar bilang, wah itu yang sebelah kiri kok abangnya rendah hati banget. Pakai kacamata. Yang pakai Paham kacamata, agama lagi. paham Wah, agama. aku seorang pendosa ya, guys, ya. Jadi pendosa yang coba untuk berusaha jadi lebih baik lagi lah. makin Terus lagi. meninggi, makin Enggak, meroket. makin merendah direndahin. Rendah. Parah banget. Oh, parah kali merendahkan aku ya. Apa sih? Astagfirullah, hatiku sakit. Lu cakoknya. Oh sekarang playing victim. Framing. Oke guys. Nah, gitu. Jadi, menurut aku tuh bukan masalah Iya. umur ya. Bukan masalah umur atau udah tua segala macam. Sadar. Yang penting dia sadar dulu gitu. Dia tahu nih porsi umur dia saat ini, Iya. itu tuh tanggung jawab itu seperti ini gitu. Jadi, dia ketika dia sadar tujuannya tadi, dia define satu-satu requirement-nya tuh umur segini, requirement-nya ini segala macam, dia baru ngerti. Ternyata pada akhirnya tuh ya udah, semua yang dia lakukan, entah itu kerja apapun itu mengarah ke ibadah kepada Allah. Ibadah gitu. kepada Allah. Itu sih kalau dari aku sendiri. Dan di kelas Bang Hawariun kita ada satu judul namanya sadar Versus nggak sadar. versus nggak sadar. Ya kalau dari sisi Bang Askaf adalah bahwa tujuan hidup itu jangan ada di dalam timeline hidup. kehidupan itu sendiri. Iya. Karena ketika kita mencapai tujuan itu dan kita masih hidup, berarti itu bukan Berarti tujuan bukan hidup hidup. yang asli. Iya. Betul. Dari segi itu, Iya. dari Bang Alam adalah ya intinya adalah bukan tentang umur, bukan tentang apapun itu, puncaknya intinya adalah kesadaran itu sendiri. Iya, betul. Iya. Ya kan, kalau kita sudah sadar mungkin kita nggak harus tua dulu baru balik ke agama ya. Iya. Ya kalau kita sadar lebih cepat, ya Karena kan. nggak ada yang tahu timeline hidup Teman setiap hidup kehidupan orang. seorang Iya. tuh nggak ada yang tahu gitu. Kalau misalnya ada nih, lu ngelihat orang nih, Iya. ini orang tua nih, Iya. ini orang tua, terus lu lihat kok dia mabok, kok dia ini. Pertanyaannya, lu tahu nggak sepanjang dia dari usia muda sampai dia usia tua, sejauh apa usia kebaikan yang udah dia lakuin? Iya, betul. Tahu nggak? Jujur nggak ada. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi di situ kebanyakan orang langsung ngejudge. Betul. Pertanyaannya, ketika lu masih muda, iya kan, masih muda, dan lu ngerasa lu udah baik nih, Iya. pertanyaannya, lu bisa sampai Bertahan nggak seberapa lama? seberapa lama lu baik? Iya.
Itu. Kalau di compare sama bapak itu, Kalau di compare sejauh sama mana bapak gitu? itu udah sejauh mana lu bertahan? Nah, jujur itu bagus banget dan itu sebenarnya udah ada teorinya. Apa itu? Apa tuh? Sependek pengetahuan gue nggak tahu hadis, nggak tahu perkataan Oke. ulama nih. Oke. Jadi kita kalau melihat seorang yang lebih tua, maka kita harus ngelihat, wah dia pahalanya lebih baik karena Lebih umurnya banyak. lebih banyak karena umurnya lebih panjang dari Itu gua. kayaknya Imam Syafi'i deh. Iya. Iya. Nah kalau kita ngelihat anak kecil, Iya. Ya. kita harus bilang, Dosanya lebih wah sedikit. dosanya lebih sedikit. Oh, Nah, oke. Itu Imam Syafi'i. itu kan sama ya. Iya, iya, Maksudnya iya. kita nggak pernah tahu tuh. Iya, iya. Kita harus positive thinking Betul, kita. betul. Jadi nggak ada celah pun kita untuk ngejudge orang. Masya Allah ya. Oke. Sekelas Rasulullah, Iya. manusia pertama, Masalah berkali, nggak ya. tahu kan soal waktu, Iya. nggak dikasih Allah soal Iya. waktu. Nggak dikasih. Nggak dikasih, kekasih Allah yang Kekasih namanya Satu. disandingkan Disandingkan. dengan nama Tuhan, Nama Tuhan seluruh seluruh alam alam semesta. semesta. Iya, benar-benar. Jadi kesadaran itu bisa didapatkan ketika kita punya ilmu. Betul, Betul. Iya kan? betul. Maklumat asal Jadi dan kesadaran itu maksudnya bisa dipercepat ya, nggak harus tua dulu gitu. Iya betul. benar. Tapi kesadaran nggak bisa dipercepat cuy. Kesadaran tidak bisa kalau itu yang aku dapetin nih, yang dimaksud dengan tidak bisa dipercepat itu kalau usianya belum bisa mencerna ilmu gitu, masih usia dari 0 sampai balik itu, karena kan di situ kan pematangan panca indera, pematangan akal, pematangan secara fisik yang memang takdir Allah itu setiap manusia itu akan seperti itu Oh, iya, gitu. iya. Nah kalau misalnya anak bayi, misalnya balita atau apa, dikasih informasi ya memang belum bisa memproses. Maksudnya itu Kalaupun dikasih informasi dia belum waktunya. matang. Iya, itu kenapa nggak bisa dipercepat? Itu maksudnya itu karena secara fisikalnya dia hardware-nya itu butuh proses pematangan. Iya betul. Pematangan. Ibarat istilah kata. Istilah katanya itu ya emang Bocil dikasih tahu informasi nikah atau saham nih, kripto gitu-gitu. Iya, FOMO. Belum waktunya. Ah. Belum waktunya. Iya, betul. Belum Gaya-gayaan waktunya. doang. Gaya-gayaan doang jadinya. Gaya-gayaan doang. Maksudnya itu jadi. Iya, maksudnya itu yang belum bisa dipercepat. Menurut gue sih gitu ya, nggak tahu. Menurut Iya. lu gimana? Kalau gue sih ya sama aja sih sebenarnya. Iya. Intinya tuh sama aja. Yang penting ya yang perlu kita perhatikan tuh kan kecepatan tadi apa maksudnya kesadaran tadi tidak bisa dipercepat kan. Iya. Nah, baik itu maupun itu benar, maksudnya kayak itu bisa benar bisa salah juga gitu Iya. kan. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang umur tadi, range Iya. tadi dari awal sampai Betul. balik itu emang nggak bisa dipercepat Betul. gitu. Nggak bisa dipercepat. Justru informasi itu ya miss jadinya kan. Miss. Dia kan cuma bisa melihat kita kan Iya, sebagai apa yang belum balik kan. Setelah balik baru kita coba ngajak dia untuk berpikir gitu. Iya. Nah gitu. Jadi setelah itu baik itu informasinya tuh tentang sadar atau tidak sadar ya. Dari dia mengolahnya juga itu juga butuh waktu juga. Iya. Maksudnya kayak oh ternyata kayak banyak lah kita tahu ya. Misal antum baru tahu realitas dunia yang aslinya tuh dengan mempraktek agama. Padahal antum udah mempraktek agama nih kan. Tadi Iya. kan bicara tentang agama ya. Iya. Nah sadar nggak sadar kan. Iya. Tapi setelah antum tahu realitasnya, oh ternyata realitas kayak gini gitu. Nah ketika dia tahu itu sadar nggak sadar, ketika dia menjalaninya gitu, Iya. menjalaninya dengan ilmu-ilmu tadi gitu. Iya. Nah itulah disebut sadar gitu. Sadar itu bukan tentang informasi aja. Kita ada informasi tapi kita nggak ngelakuinnya gitu. Nggak aksi. Makanya kan ada 4 kan Iya, yang betul. diajarin 4 poin manusia itu harus sadar. Iya betul. Informasi, Betul. ada hardware-nya, Iya. ada maklumat asabikonya, Ya ada softwarenya. baru terakhir implementasi kebiasaan. Gitu. Jujur berarti ya dari pengalaman juga ya. termasuk Iya, betul, salah dari satunya. pengalaman. Pengalaman tuh adalah maklumat sabiko Sabiko, juga, betul. informasi juga termasuk juga gitu ya. Nah ini mungkin yang nonton, misalnya kalau misalnya kalian nonton sampai di poin sekarang, apa itu maklumat asabiko itu sesuatu yang pengalaman yang udah pernah kita lakuin. Ini sederhana ya teman-teman. Contohnya gini, sekarang coba teman-teman yang nonton ini merem, bayangkan satu hewan yang teman-teman belum pernah ada di dunia ini. Bisa nggak? Iya. Bisa nggak? Jawabannya pasti nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena teman-teman belum Nggak punya tahu, nggak pernah ngelihat, ngelihat, Nggak nggak pernah punya, nggak pernah ngelihat, nggak pernah informasi. dengar, nggak pernah dapat informasi. ya, nggak punya maklumat asabikonya. Betul. Itu dia maksudnya. Jadi maklumat sabiko adalah itu, Iya. Iya. sesuatu yang kita nggak punya apapun informasi Iya, tentang informasi. itu. Bahkan dari segi teknologi aja kita tuh nggak Nah, membuat iya, sebenarnya. itu Kita tuh tuh bukan benar. creation ya. Iya, Kita tuh benar. kreator gitu. Kreator itu Iya. berarti kita tuh melihat seluruh alam. Iya. Nah, kita tuh tinggal meniru Meniru yang ada gitu. yang ada. Bahkan misal kita bilang kalau kita tidak, kita menciptakan teknologi. Iya. Lah, yang lu ciptain itu dari apa? Aluminium segala macam. Itu kan dari alam Iya, juga. dari alam. Nah, jadi kita tuh bukan creation. Creator itu ya pasti Tuhan seluruh alam semesta tadi Allah. Makanya teknologi tertinggi apa coba? Apa? Teknologi tertinggi
ya apa yang kita lihat sekarang. Betul. Alam semesta. Alam ini, semesta, iya. betul. Itu Alam teknologi semesta. tertingginya. Iya. Karena semua pesawat itu dari mana? Burung. Nah, apalagi? Helikopter. Helikopter dari mana? Kapal dari mana? Iya. Ya semua dari yang kita lihat. Gitu. Tank. Tank dari mana? Tank. Banyak lah. Itu kan gabungan-gabungan ya. Bahkan ya almarhum Eyang B.J. Habibie itu Iya. salah satu master doktornya Iya. itu terinspirasi dari bakso apa yang dia lihat untuk ngebuat kapal selam terkuat pada saat itu yang tahan tekanan berapa pascal di Iya. bawah air Di gitu. bawah air. Masya Allah. Itu dari apa yang dilihat, dari Iya. apa yang keadaan alam sekitar gitu. Betul. Ya. Ya, Ini kan? lumayan jauh Iya. ya, lumayan jauh Sorry. ya. Intinya kesadaran tuh bisa kita dapatkan ketika kita punya Iya. ada 4 poin tadi ya. Iya. Ada 4 poin. Ya kan ketika kita punya informasi, Informasi. hardware-nya sudah Ready. waktunya Sudah sudah ready, ready. udah siap. Iya. Kita menerima informasi itu, punya maklum sabiko ya kan. Baru kita Terus proses. punya software-nya ya, Iya. terakhir ya. Ya jadi teman-teman itu tentang menjawab pertanyaan kenapa orang tua banyak kita dapetin di Iya. masjid gitu. Lebih rajin lah mereka karena ya itu tadi Oke. dari tujuan hidup dan kesadaran. Iya, Tapi jujur makanya. Medan sekarang bagus-bagus. Yud. Bagus dong. Indra Jegel, Oh iya. Paris Fernandes, Iya. Iya dong. agak lain podcast. Agak- Kasih tahu yang tadi. Data Askraf. tadi. yang lain. Lanjut. Lanjut. Yang lain.